Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas MN22D Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai laporan studi kelayakan bisnis dari usaha jasa salon yang bernama Lumiere de Rose Hair Care and Beauty, yang kami harap dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Nah, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Pertama ada Aska Nuraziza, lalu ada Fitri Noviola, kemudian ada Herlina Damayanti atau saya sendiri, lalu ada Imelda Junior Citra, dan yang terakhir ada Regita Putri Alwi Cahayani. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan pemaparan materi yang telah kami siapkan. Baik, materi yang pertama yaitu latar belakang. Industri salon rambut terus berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan perawatan diri dan tren kecantikan. Namun, banyak salon menghadapi tantangan seperti kurangnya diferensiasi layanan, produk berkualitas yang rendah, dan minimnya perhatian terhadap kenyamanan pelanggan. Untuk menjawab tantangan ini, Lumiere de Rose Hair Care and Beauty hadir dengan menawarkan layanan perawatan rambut premium, tenaga kerja profesional, dan konsep interior yang elegan. Fokus utamanya adalah pada pengalaman pelanggan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu. Laporan studi kelayakan ini menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan bisnis, termasuk aspek hukum, pasar, keuangan, teknis, manajerial, ekonomi sosial, dan juga AMDAL. Analisis ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pengembangan bisnis yang efektif dan menguntungkan. Selanjutnya di sini ada kajian aspek hukum. Yang pertama ada identitas perusahaan. Nama perusahaannya sendiri yaitu Lumiere de Rose Hair Care and Beauty. Jenis usaha ini yaitu usaha jasa, dan kegiatan usahanya menerima berbagai jasa perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan perawatan rambut. Untuk alamatnya sendiri ada di Jalan Raya Kosambi nomor 46, Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini ada logonya. Untuk keterangan logonya, yang pertama, bentuk utamanya sendiri berbentuk bulat, lalu warna dasarnya di sini merah marun dan juga putih. Nah, di dalam logo ini terdapat gambar yaitu berupa wajah dan bunga seorang perempuan. Untuk hurufnya sendiri di sini ada keterangan nama dari usahanya yaitu Lumiere de Rose Hair Care and Beauty. Lalu di sini ada nomor telepon. Nah, baik, selanjutnya ada aspek legalitas. Yang pertama nama perusahaannya yaitu Lumiere de Rose Hair Care and Beauty. Bentuk usahanya CV. Untuk akta notarisnya belum ada. Nah, di sini ada permodalan. Yang pertama harga saham yaitu 15 juta rupiah. Modal dasarnya 3 miliar. Dan modal ditempatkan saham Lumiere de Rose Hair Care and Beauty 200 lembar dikalikan 100%, jadi 200 lembar. Modal disetorkan yaitu saham Lumiere de Rose Hair Care and Beauty 200 lembar dikalikan 100%, 200 lembar. Nah, untuk setornya ada 1 miliar 500 juta rupiah. Selanjutnya ada surat izin usaha perdagangan atau SIUP PP nomor 80 tahun 2019. Lalu ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu ada tanda daftar perseroan khusus CV yaitu 0424 290 47113. Nah, di sini ada surat izin tempat usaha atau situ. Lalu ada surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Nah, jadi kesimpulannya, Salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty merupakan sebuah usaha jasa yang bergerak di bidang kecantikan dan perawatan rambut. Perusahaan ini terdaftar dengan bentuk usaha CV atau Commanditaire Venoshaft dan berlokasi di Jalan Raya Kosambi nomor 46 Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Nah, modal dasar perusahaan ini sebesar 3 miliar rupiah dengan 200 lembar saham yang seluruhnya ditempatkan dan disetor. Lalu perusahaan ini telah memperoleh berbagai izin yang diperlukan untuk beroperasi termasuk SIUP, PKP, SITU, dan IMB yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan modal yang cukup dan legalitas usaha yang lengkap, Lumiere de Rose Hair Care and Beauty siap menjalankan usahanya dalam menyediakan layanan perawatan kecantikan dan rambut kepada masyarakat. Kajian aspek pasar dan pemasaran. Jadi ada analisis potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar.
Untuk melakukan analisis potensi pasar, analisis peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar, maka telah dilakukan pra-penelitian dengan cara survei potensi pasar di lokasi pasar yang akan dijadikan proyek. Diketahui bahwa potensi pembeli terdiri dari kalangan wanita, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Penilaian dilakukan setiap hari, dijumlahkan selama seminggu pada penelitian selama 7 hari, sebagaimana dijelaskan pada tabel 4,1 di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui 1. Rata-rata pelanggan per hari 700 per 7 hari sama dengan 100 orang. 2. Jumlah pelanggan potensial 50% sama dengan 50% dikali 100 sama dengan 50 orang. 3. Jumlah persaingan. 3. Pesaing sudah mengambil kisaran 50%, tersisa ada 50% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 80%, berarti jumlah pelanggan tersedia ada 80% calon pelanggan. 4. Pelanggan yang sudah dilayani 50% kali 50 sama dengan 25 orang. 5. Pelanggan yang belum terlayani 50% dikali 50 sama dengan 25 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 80%, maka 80% kali 25 sama dengan 20 orang per hari. Jadi calon pelanggan saat ini kisaran 20 orang per hari. Jika setiap calon pelanggan mengeluarkan biaya 300 per hari, maka peluang pendapatan 300 rupiah dikali 20 sama dengan 6 juta per hari. Dalam segmentasi pasar atau prospek pasar, bisnis salon ini memiliki target pembelian yang akan dicapai. Jasa yang ditawarkan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan masyarakat, dimulai dari kalangan wanita, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Berdasarkan perhitungan pada poin sebelumnya, maka segmen pasar yang dipilih adalah kalangan wanita, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja. Analisis bauran pemasaran. Jadi ada 1, produk jasa yang ditawarkan oleh salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty adalah layanan dengan kualitas staf ahli yang kompeten sesuai kemampuannya, serta peralatan salon yang menggunakan teknologi canggih yang mana konsumen tidak perlu khawatir dengan kualitas yang diberikan. Produk layanan Lumiere de Rose Hair Care and Beauty diantaranya 1. Potong rambut, cuci rambut, cream bath, hair spa, hair mask, hair repair, keratin treatment, rebonding, smoothing, coloring. 2. Price atau harga. Penetapan harga disesuaikan berdasarkan jenis permintaan yang diinginkan konsumen. Harga yang ditawarkan seperti potong rambut yaitu 45.000 sampai 100.000, cuci rambut harga tidak spesifik, cream bath harga tidak spesifik, hair spa harga tidak spesifik, hair mask harga tidak spesifik, hair repair harga tidak spesifik juga, keratin treatment harga mulai dari 900.000, rebonding harga mulai dari 200.000, smoothing harga mulai dari 400.000, coloring harga mulai dari 300.000. 3. Place. Salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty memilih melakukan penjualan di Kosambi yang berada di pinggir jalan raya Telaga Sari sehingga mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik seperti pusat perbelanjaan. Suasana coffee shop yang didesain untuk menampilkan suasana santai dan modern klasik, mencerminkan kehangatan dan keterbukaan, memberikan suasana yang nyaman dan santai bagi siapa saja yang duduk di dalamnya. 4. Promotion. Untuk menarik minat konsumen, Salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty melakukan beberapa promosi seperti A. Promosi penjualan gratis cream bath dan hair mask setelah 5 kali pembelian. B. Pemasaran interaktif, menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan mempunyai website sendiri untuk mempromosikan jasa yang ditawarkan, membangun relasi dengan pelanggan sebagai sarana branding. Tidak lupa juga menggunakan sarana media sosial seperti WhatsApp,
Facebook, dan Instagram untuk kegiatan promosi. C. Pemasaran dari mulut ke mulut. Salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty bukanlah bisnis salon yang besar karena itu perlu dilakukannya pemasaran dari mulut ke mulut dengan melakukan pelayanan jasa yang memuaskan konsumen, sehingga konsumen tersebut mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dan pasti akan melekat dalam benaknya. Akibatnya, tanpa sadar konsumen tersebut akan menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang terdekatnya. 5. Proses. Proses adalah bagian suatu bisnis merespons kebutuhan konsumen mulai dari pemasaran hingga penerimaan produk. A. Proses pemesanan. B. Waktu pelayanan yang efisien. C. Konsultasi pra-pelayanan. D. Pemrosesan pembayaran. Kajian aspek pasar dan pemasaran. 6. People. A. Karyawan salon. Sumber daya manusia yang terlatih dan memprofesional sangat penting dalam bisnis salon. Ahli kecantikan dan terapis rambut yang berpengalaman dan ramah meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, karyawan harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk memahami kebutuhan pelanggan. B. Layanan pelanggan. Meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan pelangganan yang unggul. Hal ini mencakup keramahan, perhatian terhadap kebutuhan pelanggan, serta pelayanan yang cepat dan efisien. C. Pelatihan dan pengembangan. Kami mengadakan pelatihan rutin bagi staf kami untuk mengikuti tren terkini di dunia kecantikan dan rambut seperti penggunaan teknik pemotongan rambut terkini, perawatan rambut, dan produk terbaru. 7. Physical evidence. A. Desain interior salon. Desain salon yang nyaman, bersih, dan modern serta suasana yang menyenangkan sangat penting untuk menarik pelanggan. Penataan tempat duduk, pencahayaan, dan dekorasi dapat menciptakan pengalaman visual yang nyaman bagi pelanggan. B. Peralatan dan produk yang digunakan menunjukkan kualitas produk perawatan rambut yang digunakan selama servis. Produk ini menjadi bukti bahwa salon memberikan standar pelayanan yang tinggi. Misalnya, gunakan produk rambut bermerek agar terlihat profesional. C. Branding visual dan identitas salon. Menggunakan logo dan identitas visual yang konsisten pada sarana staf gunting dan kemasan produk perawatan yang dijual di salon. Memberikan kesan profesional dan meningkatkan kesan positif pada pelanggan. D. Kebersihan dan kenyamanan. Fasilitas sangat penting untuk menjaga kebersihan ruang tunggu, area layanan, dan ruang cuci rambut. Fasilitas yang terpilih dengan baik dan nyaman akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan memberikan kesan positif terhadap kualitas pelangganan yang diberikan. Analisis pemasaran di masa depan. 1. Meningkatkan kualitas produk dan selalu berinovasi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara training atau pelatihan secara berkala. 3. Membuka outlet di berbagai kota. Pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. 1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dapat dimanfaatkan oleh atasan dan bawahan atau pihak internal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Selain itu, komunikasi yang baik dengan customer dapat membuat hubungan antara pelaku bisnis dan customer terjalin dengan baik. 2. Pemanfaatan teknologi internet dalam pemasaran dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk promosi sehingga mendorong pemasaran dan pertumbuhan bisnis dengan menyusun pendekatan untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan dengan memanfaatkan teknologi seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. 3. Perusahaan dapat membuat keputusan yang akurat berdasarkan pengumpulan data pasar dan data pelanggan yang penting. Dalam kajian aspek keuangan ini, yang pertama ada kebutuhan modal. Nah, dalam kebutuhan modal ini ada investasi. Investasi merupakan penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Jangka waktu investasi biasanya lebih dari 1 tahun, terutama digunakan untuk pembelian aktiva tetap. Nah, berikut ini adalah investasi yang akan dimiliki pada salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty.
sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut. Dan di sini ada nama-nama aset yang dibutuhkan, yaitu termasuk gedung atau bangunan dengan harga 400 juta rupiah, umur ekonomisnya 20 tahun, dengan penyusutan dihitung dari harga dibagi umur ekonomis, yaitu menjadi 20 juta rupiah. Kemudian ada kursi salon hidrolik sebanyak 5 unit dengan harga umur ekonomis dan penyusutan sebagai berikut. Kemudian ada cermin dinding besar sebanyak 5 unit, meja rias 5 unit, alat produksi termasuk hair dryer sebanyak 6 unit, alat catok dan curling 6 unit, handuk kecil 20 unit, cape potong rambut 5 unit, wastafel cuci rambut 2 unit. Kemudian ada alat penunjang lainnya termasuk gunting, sisir, sprayer, dan lain-lain. Kemudian ada kursi tunggu yang panjang sebanyak 2 unit, meja kasir, kursi kasir, mesin kasir, AC sebanyak 2 unit, kulkas kebutuhan salon hingga kulkas showcase, dengan rincian harga, umur ekonomis, dan penyusutannya seperti di tabel berikut ya. Kemudian yang kedua yaitu ada modal kerja. Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek saja, yaitu berupa kas, persediaan, dan piutang. Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut mengenai modal kerja yang dibutuhkan oleh salon Lumiere The Rose Hair Care and Beauty berikut ini. Dan di sini ada nama-nama barang dengan total unit, harga satuan, dan jumlahnya, termasuk shampoo, conditioner, hair mask, pewarna rambut, hairspray, serum unit, vitamin rambut, sarung tangan, hingga keratin. Dengan total unitnya sebagai berikut, harga satuannya seperti di tabel berikut ini, dengan total modal yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp23.430.000. Kemudian berikut ini adalah modal usaha yang dibutuhkan oleh salon Lumiere The Rose Hair Care and Beauty. Di sini ada biaya pra investasinya yaitu sebesar 100 juta rupiah. Kemudian ada biaya investasi termasuk gedung atau bangunan, kursi salon hidrolik 5 unit, cermin dinding besar 5 unit, meja rias 5 unit, alat produksi. Kemudian ada kursi tunggu sebanyak 2 unit, meja kasir, mesin kasir, kursi kasir, AC. Kemudian ada kulkas kebutuhan salon dan kulkas showcase. Kemudian di sini juga ada biaya operasional termasuk biaya bahan baku, biaya operasi, dan biaya lainnya. Dengan total modalnya yaitu sebesar Rp1.351.130.000 dan total penyusutannya yaitu sebesar Rp58.055.000. Dengan total rinciannya yaitu menggunakan modal sendiri sebesar Rp1.351.130.000, modal pinjaman sebanyak 0, modal dasar sebanyak 3 miliar, modal ditempatkan sebanyak 2.500.000.000, kemudian ada modal disetor sebanyak Rp1.351.130.000. Kemudian di sini ada cash flow. Cara menghitung cash flow-nya yaitu pertama menghitung penyusutannya yaitu dari investasi dibagi umur ekonomis sebanyak investasinya yaitu 3 miliar dibagi 5 tahun. Penyusutannya, maka didapat penyusutannya yaitu sebesar 600 juta rupiah. Kemudian ada sehingga estimasi laporan laba ruginya itu sebagai berikut. Dengan pendapatan sebanyak 2 miliar 160 juta rupiah. Biaya yang keluar termasuk total biaya sebanyak 807.930.000 rupiah dan penyusutannya yaitu sebanyak 600 juta rupiah. Nah, total biaya yang keluarnya yaitu sebesar 1.407.930.000 rupiah. Laba sebelum pajak atau EBIT sebanyak yang EBIT ini dihitung dari pendapatan dikurangi biaya yang keluar, maka didapat sebanyak 3.567.930.000. Dengan pajak 50%-nya yaitu sebanyak 1.783.965.000 rupiah dan maka laba setelah pajak atau EAT-nya pun sebanyak 1.783.965.000 rupiah. Kemudian ada aliran kas masuk bersih yaitu dihitung dari EAT ditambah penyusutan itu EAT sebanyak 1.783.965.000 rupiah ditambah penyusutan sebanyak 600 juta rupiah dengan total aliran kas masuknya yaitu sebesar 2.383.965.000 rupiah. Di sini ada tabel cash flow-nya yaitu EAT di tahun pertama atau tahun 2024-nya sebanyak 1.783.965.000 rupiah, di tahun kedua yaitu sebesar 1.800.000 rupiah, di tahun ketiga 1.815 juta rupiah,
1.815 juta rupiah. Di tahun keempat yaitu ada 1.835.000 rupiah. Di tahun kelima ada 1.850.000 rupiah dengan total EAT keseluruhan yaitu 9.083.965.000 rupiah. Nah, penyusutannya yaitu sama sebanyak 600 juta rupiah. Dengan proceednya adalah sebagai berikut dan total proceeds keseluruhannya yaitu sebesar 12.083.965.000 rupiah. Dengan DF-nya yaitu 20%. Nah, didapat DF di tahun pertama yaitu 0,833, DF 20% tahun keduanya 0,694, kemudian tahun ketiga 0,579, di tahun keempat ada 0,4482, di tahun kelima ada 0,402. Kemudian diperoleh PV of proceeds-nya yaitu dengan total PV of proceeds-nya sebanyak 7.208.297.845 rupiah. Kemudian di sini ada analisis kekayaan. Nah, dalam analisis kekayaan ini ada beberapa elemen. Yang pertama yaitu ada break even point atau BEP. Nah, di dalam BEP ini pertama-tama kita menghitung BEP unitnya terlebih dahulu. Nah, BEP unit ini dihitung dari total biaya dibagi harga per unit. Nah, total biayanya itu sebanyak 807.930.000 rupiah dibagi harga per unit sebanyak 300.000 rupiah. Nah, didapat totalnya yaitu 2.653 unit. Nah, maka usaha salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty ini mencapai BEP pada penjualan produk ke 2.693 sehingga pada produk ke 3.000 sudah mendapatkan keuntungan. Kemudian ada BEP rupiah yaitu dihitung dari total biaya dibagi unit. Dengan total biaya yaitu 807.930.000 rupiah dibagi 3.000 unit yaitu didapat sebesar 269.310 rupiah. Nah, jadi usaha salon kami ini akan mencapai BEP pada saat penjualan produk dengan harga saat produk dijual dengan harga 269.310 rupiah sehingga pada saat produk dijual dengan harga 300.000 rupiah sudah mendapatkan keuntungan. Kemudian ada payback period atau PP. Nah, payback period ini dihitung dari investasi yaitu sebanyak 3 miliar, kemudian dikurangi kas bersih tahun pertama sebanyak 2.383.965.000 rupiah, kemudian ditotalkan menjadi 616.035.000 rupiah. Nah, kemudian payback period didapat sebanyak 616.035.000 rupiah. Kemudian dikurangi kas bersih tahun keduanya sebanyak 2.425.000 rupiah. Nah, maka tidak bisa dibagi. Nah, maka di sini menghasilkan hasil 0,25, maka dikalikan dengan 12 bulan atau 1 tahun. Nah, didapat yaitu sebanyak 3 bulan. Payback period untuk usaha salon ini jadi payback period untuk usaha salon ini yaitu 1 tahun 3 bulan. Maka dapat disimpulkan bahwa payback period dari investasi ini adalah 1,3 tahun. Artinya dana yang tertanam sebanyak 3 miliar akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 1 tahun 3 bulan. Maka usulan investasi untuk rencana membuka salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty ini dapat diterima. Accounting Rate of Return atau ARR. Nah, di sini menghitung ARR yaitu dihitung dulu rata-rata EAT-nya yaitu dengan cara menghitung 9 miliar 83.965.000 rupiah dibagi 5 tahun didapat 1.816.793.000 rupiah. Kemudian ada rata-rata investasi dihitung dari 3 miliar dibagi 2 yaitu didapat 1.500.000.000 rupiah. Kemudian ada ARR didapat dari 1.816.793.000 rupiah dibagi 1
Rp1.500.000.000 dikali 100%, maka didapat yaitu 121%. Dari hasil perhitungan tersebut didapat ARR 121%, yang artinya lebih besar dari tingkat bunga 20%. Maka usulan investasi untuk rencana membuka salon ini dapat diterima. Kemudian ada menghitung net present value atau NPV. Di sini ada tabel NPV-nya dengan EAT-nya, penyusutan proceeds, kemudian menggunakan DF 20%. Kemudian di sini ada PV of proceeds-nya juga. Nah, didapat PV of proceeds-nya yaitu total PV of proceeds-nya yaitu sebanyak Rp7.208.897.845 dengan PV investasi yaitu 3 miliar. Nah, didapat NPV-nya yaitu didapat dari PV of proceeds dikurangi PV investasi. Nah, didapat sebanyak Rp4.208.297.845. Karena NPV yang dihasilkan positif atau baik, sehingga bisnis dinyatakan layak dan akan menguntungkan sebesar Rp4.298.297.845. Kemudian berikutnya yaitu menghitung internal rate of return atau IRR. Nah, di sini kita akan mencoba menghitung IRR-nya dengan menggunakan NPV dengan tingkat bunga 75%. Nah, didapat dari DF 75%-nya ini di tahun pertama sebanyak 0,571, di tahun kedua ada 0,326, tahun ketiga ada 0,186, yang keempat ada 0,107, di tahun kelima yaitu 0,061 dengan PV of proceeds-nya yaitu sebagai berikut. Dan total PV of proceeds-nya sebanyak 3 miliar 5.447.722 rupiah dengan PV investasinya yaitu sebanyak 3 miliar. Nah, didapat NPV-nya yaitu sebanyak 5.447.722 rupiah. Nah, perhitungan tersebut menghasilkan NPV positif. Nah, kemudian kita akan mencoba dengan menggunakan tingkat bunga 76% untuk mendapatkan hasil negatifnya. Nah, dengan percobaan di tingkat bunga 76% didapat tahun pertamanya yaitu di tahun pertamanya itu 0,569, di tahun keduanya ada 0,323, di tahun ketiganya ada 0,183, tahun keempatnya ada 0,104, tahun kelimanya yaitu 0,060. Kemudian ada PV of proceeds-nya yaitu sebagai berikut. Kemudian ada total PV of proceeds-nya sebanyak 2.941.146.949 rupiah. Kemudian ada PV investasinya yaitu sebanyak 3 miliar. Nah, didapat NPV-nya yaitu sebanyak minus 28.853.051 rupiah. Nah, perhitungan tersebut menghasilkan angka negatif, maka dengan demikian IRR sebenarnya terletak di antara tingkat bunga 75% dan 76%. Nah, untuk mengetahuinya, kita akan menghitung dengan cara berikut. Nah, diketahui P1-nya yaitu 75%, P2-nya 76%, C1-nya sebanyak 5.447.722 rupiah, C2-nya yaitu sebanyak minus 28.853.051 rupiah. Kemudian didapat dengan menghitung IRR-nya itu dengan rumus P1 dikurangi C1 dikali P2 dikurangi P1 dibagi C2 dikurangi C1. Kemudian didapat IRR-nya yaitu dengan perhitungan 75 ditambah 5.447.722 rupiah dibagi 23.405.000 rupiah 329 rupiah, maka didapat hasilnya itu 75,232%. Nah, dari perhitungan tersebut maka batas maksimal tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi ini adalah pada 75,232%. Kemudian di sini kita akan menghitung profitability index atau PI. Di sini PI digunakan, cara menghitung PI-nya yaitu dengan rumus sigma PV of proceeds dibagi sigma PV investasi.
Nah, sigma PV of profit-nya itu sebanyak 7.208.297.845 rupiah dibagi 3 miliar. Nah, didapat PI-nya yaitu sebanyak 2,40. Nah, dari hasil perhitungan tersebut didapat PI sebanyak 2,40. Nah, 2,40 ini lebih besar dari 1 sehingga bisnis ini dinyatakan layak. Kemudian kesimpulan dari hasil kajian aspek keuangannya adalah sebagai berikut ya. Sesuai dengan tabel ini, PP dengan hasil pengukuran 1,3 tahun dinyatakan baik, ARR dengan hasil pengukuran 121% dinyatakan baik, NPV dengan hasil pengukuran 4.208.297.845 rupiah dinyatakan baik, IRR dengan hasil pengukuran 75,23% dinyatakan baik, dan PI sebanyak 2,4 dinyatakan baik. Nah, dari hasil tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty ini dinyatakan layak karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan bisnis semuanya dinyatakan baik. Kajian aspek teknis pada studi kelayakan bisnis usaha salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty. Yang pertama itu pemilihan lokasi. Nah, sebelum memulai usaha, kita kan harus menentukan terlebih dahulu di mana letak gedung usaha tersebut. Karena lokasi itu merupakan faktor yang paling penting bagi usaha dalam mempengaruhi kedudukan usaha dan persaingan dan menentukan kelangsungan hidup usaha. Nah, dalam menentukan lokasi usaha itu terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar memperoleh keuntungan dalam jangka panjang, termasuk pertimbangan mengenai kemungkinan untuk memperbesar atau memperluas usaha pada masa yang akan datang. Nah, untuk melakukan pemilihan lokasi usaha, ada beberapa metode analisis yang dapat digunakan. Yang pertama, berdasarkan nilai, ada 3 tempat yang berbeda yang dapat dipilih untuk lokasi usaha salon ini yang akan didirikan. Faktor-faktor yang penting untuk menilai masing-masing lokasi dalam hal ini ada 5 faktor, yaitu pasar, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan iklim. Penilaian ini ditentukan dengan cara membandingkan lokasi sebenarnya dengan lokasi yang ideal. Di sini ada tabel. Nah, kita memilih 3 tempat itu yaitu Johar, Kosambi, dan Cikampek. Yang pertama, pasar. Nilai lokasi yang ideal itu 40. Nah, Kosambi mendapatkan nilai 30, Johar 30, Cikampek 20. Lalu bahan baku, nilai lokasi yang ideal itu 30, Kosambi mendapatkan nilai 20, Johar 15, Cikampek 25. Lalu transportasi, nilai lokasi yang ideal itu 15, Kosambi mendapatkan 20, Johar 25, Cikampek 20. Lalu tenaga kerja 10, nilai idealnya itu 10, Kosambi 35, Johar 20, dan Cikampek 30. Lainnya ini termasuk iklim dan tenaga listrik ya, yaitu Kosambi mendapatkan nilai 8, Johar 7. Setelah kita jumlahkan, Kosambi mendapatkan nilai total sebesar 113, Johar 97, Cikampek 103. Selanjutnya berdasarkan pembiayaan. Dalam pemilihan suatu lokasi usaha, dapat digunakan metode perbandingan biaya, perbiayaan atau kos yang diperbandingkan untuk pemilihan suatu lokasi usaha, yaitu biaya harga bahan, biaya pengelolaan, dan biaya distribusi. Di sini ada tabel yang menyebutkan jenis biaya Kosambi, Johar, Cikampek, yaitu letak atau lokasinya. Bahan baku Kosambi itu 23.430.000, Johar 23.600.000, Cikampek 23.550.000. Lalu biaya operasinya, tenaga kerja 426.000, Johar 426 juta, Lalu Johar 430 juta, Cikampek 428 juta. Biaya overheadnya, Kosambi 8.500.000, Johar 8.650.000, Cikampek 8.630.000. Lalu biaya lainnya yaitu pajak dan administrasi. Pajak di Kosambi itu 250 juta, sama ya seluruhnya. Johar juga 250 juta, Cikampek 250 juta. Untuk administrasi, Kosambi 100 juta, Johar 110 juta, Cikampek 105 juta.
setelah dijumlahkan secara total untuk biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh usaha salon ini, yaitu di Kosambi 807.930 juta, lalu Johar 822.250.000, Cikampek 815.180.000. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa dalam hal ini lokasi anggaran yang paling tepat dipilih untuk proyek usaha ini adalah lokasi Kosambi karena memiliki biaya paling rendah di antara keduanya, yaitu sebesar 807.930.000. Lalu yang kedua, berdasarkan analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah salah satu analisis mengenai biaya-biaya operasi pada masing-masing alternatif, ditambah dengan penilaian atas faktor-faktor intangible yang relevan. Biaya operasi atau operating cost yang dianalisikan dalam metode ini di antara lain adalah biaya tenaga kerja, pajak, harga listrik, air, telepon, dan wifi. Untuk biaya tenaga kerja di Kosambi seperti yang sudah saya ucapkan sebelumnya, yaitu 426 juta, Johar 430 juta, Cikampek 428 juta. Mohon maaf di sini salah penulisannya. Lalu biaya pajak 250 juta sama semuanya, lalu biaya listrik 300.000 sama semuanya, biaya air 300.000 sama semuanya, biaya telepon sama semuanya karena sama-sama di daerah Karawang. Lalu dapat kita simpulkan dari tabel di atas adalah melihat hasil perhitungan dan perbandingan dalam analisis ekonomi ini, pemilihan lokasi untuk usaha akan didirikan di Kosambi karena sikap masyarakat menghendaki usaha ini. Johar tidak peduli, Cikampek tidak peduli, dan biaya tenaga kerjanya juga lebih terjangkau dibandingkan Johar dan Cikampek. Lalu slide selanjutnya yaitu tata letak. Nah, di sini tata letaknya seperti yang kita lihat. Pertama itu adalah meja kasir atau pelayanan customer, yang setelah meja pelayanan customer itu adalah tempat tunggu untuk customer atau untuk orang-orang yang menunggu customer sedang dilakukan proses jasa salon tersebut. Ada kulkas. Nah, kulkas itu berisi minuman-minuman yang disajikan untuk para customer atau penunggu customer tersebut. Lalu di sini ada wastafel, ada tempat untuk usaha. Nah, ini ada kulkas satu lagi untuk menaruh bahan-bahan salon yang akan digunakan dalam proses usaha tersebut. Lalu di sini ada tempat untuk krim bat. Sarana dan prasarana. Sarana gedung 400 juta, penyusutannya 20 juta. Prasarananya yaitu luas tanah 60 meter kali 100 meter. Lalu yang keempat ada peralatan dan perlengkapan. Dalam membuka usaha Lumiere de Rose Hair Care and Beauty ini diperlukan peralatan dan perlengkapan untuk proses produksi dan perdagangan. Berikut ini merupakan rincian dari beberapa peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam usaha ini, sebagaimana dijelaskan pada tabel di samping. Yang pertama ada kursi salon hidrolik 5 unit, harganya 15 juta, dengan umur ekonomis 5 juta, penyusutannya 3 juta. Lalu cermin dinding besar 5 unit dengan harga 3 juta, umur ekonomis 1 tahun, penyusutannya 3 juta. Lalu meja rias 5 unit juga, harganya 3.500.000, umur ekonomis 7 tahun, penyusutannya 500.000. Lalu ada alat produksi hair dryer 6 unit, 2.800.000, umur ekonomisnya 2 tahun, penyusutannya 1.400.000. Lalu ada alat catok dan curling 6 unit juga, sebesar 12 juta. Dengan umur ekonomis 2 tahun, penyusutannya 6 juta. Lalu handuk kecil 20 unit dengan harga 6 juta, umur ekonomisnya 1 tahun, penyusutannya 6 juta. Lalu cap potong rambut 5 unit, harganya 200.000, umur ekonomisnya 1 tahun, penyusutannya juga 200. Lalu wastafel cuci rambut 2 unit, yaitu harganya 6 juta,
umur ekonomisnya 5 tahun, penjualannya 1.200.000. Lalu alat penunjang lainnya yaitu gunting, sisir, sprayer, DLL itu harga 300.000, umur ekonomisnya 1 tahun, penjualannya 300.000. Yang kelima ada kursi tunggu panjang 2 unit yang diperuntukkan untuk customer menunggu giliran atau yang menunggu customer tersebut. Ada 2 unit dengan harga 5 juta, umur ekonomisnya 4 tahun, penjualannya 1.250.000. Lalu ada mesin kasir dengan harga 2 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, penjualannya 400.000. Lalu kursi kasir itu 400.000 dengan umur ekonomisnya 5 tahun dan penjualannya 80.000. Lalu ada meja kasir itu mempunyai harga 2.500.000 dengan umur ekonomis 5 tahun, penjualannya 500.000. Lalu ada AC 2 unit dengan harga 8 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, penjualannya 1.600.000. Lalu ada kulkas kebutuhan salon yaitu 2 juta dengan umur ekonomi 10 tahun, penjualannya 200.000. Lalu kulkas showcase yang digunakan untuk para customer yaitu 1.800.000, umur ekonomisnya 8, penjualannya 225.000. Dengan total harga ini, harga bahan-bahan yang digunakan untuk salon Lumiere Hair Care and Beauty ini adalah 470.500.000 dengan penjualannya 45.855.000. Lalu kita masuk ke bahan baku. Dalam beroperasi selain peralatan yang dibutuhkan, Lumiere de Rose Hair Care and Beauty juga memerlukan bahan baku untuk proses produksinya. Berikut adalah rincian bahan baku yang dibutuhkan sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Bahan bakunya itu ada sampo, conditioner, hair mask, pewarna rambut, hairspray, serum rambut, vitamin rambut, sarung tangan, keratin. Dengan harga satuannya 20 juta, 30 juta, 35 juta, 150 juta, 170 juta, 30 juta. Maksudnya ribu. 30.000, 150.000, 50.000, 250.000. Lalu dengan total bahan bakunya itu adalah 23.430.000. Nah, yang keenam ada proses produksi. Pertama, persiapan salon, lalu membersihkan salon dan persiapan produk salon, lalu penerimaan pelanggan. Setelah itu pelanggan mendaftar pada bagian resepsionis. Setelah mendaftar, pelanggan akan melaksanakan layanan, lalu evaluasi hasil, setelah itu pembayaran. Siklus produksi: pertama persiapan, menerima pelanggan, pelaksanaan pelayanan, penutupan layanan. Selain itu, di dalam aspek teknis juga mempunyai aspek teknologi. Yang pertama, mesin atau perlengkapan teknologi. Adapun mesin dan teknologi yang digunakan dalam pendirian usaha salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini. Mesin penunjang salon, kursi salon hidrolik 5 unit seharga 15 juta, lalu hair dryer 2.800.000, catokannya 12 juta, wastafel cuci rambut 2 unit 6 juta. Lalu AC 8 juta, mesin kasir 2 juta, kulkas showcase 1.800.000, kulkas kebutuhan salon 2 juta. Setelah itu sistem teknologi yang akan digunakan. Konsep desain ruangan yang direncanakan dari salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty adalah indoor sesuai dengan tema salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty yang mengutamakan kehangatan, kenyamanan, serta kemewahan. Ruangan salon ini didesain senyaman mungkin dengan menggunakan material premium, misalnya pada kursi tunggu sofa berkulit halus dan lembut serta interior yang menarik. Harapan kami setiap pelanggan yang akan merasakan kenyamanan dan kemewahan ketika berada di salon ini. Selanjutnya, aspek teknologi itu 3, yaitu teknologi informasi yang akan digunakan. Untuk mengorganisir antara bagian agar bekerja secara efektif dan efisien, manajemen perlu yang namanya menyiapkan sistem aplikasi pembantu atau software komputer. Berikut ini adalah bagian yang membutuhkan sistem antara lain aplikasi cash register, inventory control, sistem gaji karyawan dan data karyawan,
aplikasi keuangan, office automation, email system, dan website salon. Kesimpulan kajian aspek teknis kali ini adalah Salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty memiliki lokasi terbaik di Kosambi. Berdasarkan analisis lokasi, biaya operasional, dan analisis ekonomi yang menunjukkan biaya terendah, serta dukungan masyarakat setempat. Lalu usaha ini akan membutuhkan gedung senilai 400 juta dan tanah seluas 60 meter kali 100 meter dengan biaya penyusutan gedung. Lalu peralatan salon yang diperlukan mencakup kursi hidrolik, alat produksi, dan mesin kasir. Memiliki total biaya 470.500.000. Lalu bahan baku yang dibutuhkan seperti sampo, conditioner, pewarnaan rambut. Diperlukan biaya sebesar 23.430.000. Selain itu, salon ini akan mengadopsi teknologi dengan menggunakan mesin penunjang seperti hair dryer dan AC, serta sistem teknologi informasi untuk manajemen termasuk aplikasi kasir, keuangan, dan website. Secara keseluruhan, pemilihan lokasi Kosambi adalah investasi pada peralatan dan perlengkapan salon serta penggunaan teknologi informasi yang efektif. Diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional dan kesuksesan jangka panjang bagi usaha salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty. Lalu selanjutnya ada kajian aspek manajemen. Yang pertama itu adalah komisaris atau pemilik yang tugasnya bertanggung jawab terhadap CV. Lalu yang kedua melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan usaha. Lalu yang terakhir adalah memberikan nasihat kepada direksi. Yang kedua ada direktur, yang tugasnya adalah memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan. Lalu yang kedua bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Yang ketiga memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan. Lalu yang keempat bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan. Lalu yang kelima merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Lalu yang keenam, menetapkan strategi-strategi untuk pencapaian visi dan misi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan perusahaan, mulai dari administrasi, pegawaian, hingga pegadaian barang. Lalu selanjutnya ada manajer produksi, yang tugasnya adalah membantu perencanaan dan jadwal proses produksi. Yang kedua, mengawasi proses produksi agar kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab mengatur manajemen gudang agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan bahan baku. Lalu yang keempat, bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas produksi berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu yang kelima, membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan bagiannya. Lalu yang keenam, bertanggung jawab pada peningkatan keterampilan dan keahlian karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya. Lalu yang ketujuh, memberikan penilaian dan sanksi jika karyawan di bawah tanggung jawabnya melakukan kesalahan atau pelanggaran. Lalu yang terakhir, berinovasi dalam pengerjaan produksi dan memberikan masukan pada perusahaan yang berkaitan dengan bagian produksi. Selanjutnya ada manajer pemasaran yang tugasnya mengkoordinasikan dan meningkatkan penjualan melalui channel online atau offline. Yang kedua, mengkoordinasikan semua media, organizer acara, dan rekan bisnis untuk keperluan promosi dan meningkatkan penjualan. Lalu yang ketiga, menjaga efektivitas dan inventory level dengan penjualan. Lalu yang keempat, mengevaluasi pencapaian target sales. Yang kelima, melakukan strategi pemasaran yang efektif, serta berorientasi pada pencapaian dan meningkatkan target sales. Lalu yang ketujuh, memberikan pengarahan serta problem solving terhadap masalah yang berkaitan dengan pencapaian sales. Lalu yang kedelapan, membangun serta menjaga hubungan dengan mitra bisnis, klien, dan vendor. Lalu yang kesembilan, mengembangkan produk atau jasa dari perusahaan. Lalu yang terakhir adalah merencanakan, mengatur, dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Lalu yang terakhir adalah staf ahli, yang tugasnya adalah menata rambut klien dengan gaya yang sesuai dengan tipe rambut mereka. Yang kedua, mewarnai rambut klien dengan warna yang diinginkan. Yang ketiga, mencuci rambut klien untuk membersihkan rambut dan meningkatkan kualitas rambut. Yang keempat, memberikan perawatan yang spesifik. Yang kelima, membantu klien menentukan gaya rambut yang sesuai dengan mereka dan memberikan rekomendasi produk penataan rambut. Lalu yang keenam, memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada klien, serta membangun hubungan yang baik dengan mereka. Lalu yang ketujuh, merekomendasikan produk penataan rambut yang sesuai untuk klien dan menjual produk tersebut. Lalu yang kedelapan,
mengikuti standar keselamatan dan kebersihan salon untuk menjaga kesehatan klien. Lalu yang terakhir, mengelola jadwal janji temu klien dengan efisien dan menjalankan layanan kecantikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kesimpulannya adalah struktur organisasi salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty terdiri dari beberapa posisi dengan tanggung jawab yang jelas. Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi, sedangkan direktur bertanggung jawab atas kebijakan, pengelolaan, perusahaan, dan strategi bisnis. Para manajer di berbagai bidang produksi, pemasaran, dan keuangan memiliki tugas spesifik terkait pengelolaan operasional, pemasaran, dan keuangan perusahaan. Staf ahli bertugas memberikan layanan khusus kepada klien seperti perawatan dan penataan rambut. Setiap posisi dalam struktur organisasi memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada kajian aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama ada dukungan pertumbuhan ekonomi. Karawang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki posisi strategis di kawasan industri. Dengan letaknya yang berada dekat dengan Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Priok, Karawang menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Sektor industri, terutama manufaktur dan pengolahan, menjadi pilar utama yang mendorong perekonomian di daerah ini. Karawang juga dikenal sebagai kota industri dengan banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di kawasan ini, baik yang bergerak di sektor otomotif, elektronik, tekstil, maupun makanan dan minuman. Selain itu, sektor perdagangan dan jasa juga semakin berkembang, mengikuti dinamika kebutuhan industri. Keberadaan kawasan industri ini telah memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, antara lain melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kemajuan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Dengan demikian, keberlanjutan dan ekspansi sektor industri di Karawang diharapkan dapat terus menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah ini, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Lalu yang selanjutnya ada dukungan pendapatan setempat. Nah, pendapatan masyarakat Karawang mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan berkembangnya sektor industri. Sebagai daerah yang memiliki kawasan industri besar, banyak warga Karawang yang bekerja di perusahaan-perusahaan manufaktur yang tidak hanya memberikan gaji tetap, tetapi juga berbagai insentif dan tunjangan lainnya. Selain sektor industri, sektor pertanian dan perdagangan juga turut menyumbang pendapatan bagi masyarakat Karawang. Berdasarkan data yang ada, rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Karawang terus mengalami peningkatan seiring dengan bertumbuhnya lapangan kerja di sektor industri dan jasa. Namun, meskipun ada peningkatan pendapatan, terdapat tantangan dalam pemerataan distribusi pendapatan di Karawang. Beberapa daerah di sekitar kawasan industri mungkin lebih berkembang dibandingkan dengan daerah pedesaan yang lebih bergantung pada sektor pertanian. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah di Karawang, serta memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dan pertumbuhan ekonomi yang ada. Masih di kajian aspek ekonomi dan sosial, selanjutnya ada dukungan kehidupan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat setempat. Karawang memiliki kekayaan sosial, budaya, dan tradisi yang telah ada sejak lama, dan ini menjadi bagian integral dari kehidupan bermasyarakat. Adat istiadat dan tradisi lokal seperti perayaan hari raya, acara budaya, serta berbagai upacara adat masih sangat dihargai dan dijaga oleh masyarakat Karawang. Hal ini menciptakan keharmonisan sosial yang penting dalam menjaga solidaritas antar warga, serta memperkuat identitas budaya daerah. Sektor agama juga memegang peranan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Karawang. Berbagai kegiatan keagamaan, baik yang bersifat rutin seperti sholat berjamaah, pengajian, maupun kegiatan keagamaan lainnya, menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari masyarakat. Hal ini memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat dengan membangun rasa kebersamaan, saling menghormati, dan toleransi antar umat beragama yang tinggi. Di sisi lain, kehidupan sosial di Karawang juga diwarnai dengan keberagaman suku dan budaya. Keberadaan pendatang dari berbagai daerah untuk bekerja di sektor industri menciptakan interaksi sosial yang dinamis dan memperkaya kehidupan budaya daerah ini.
Namun, di tengah perkembangan ekonomi yang pesat, ada tantangan untuk menjaga keberlanjutan tradisi dan budaya lokal. Urbanisasi dan modernisasi dapat mengikis nilai-nilai budaya tradisional, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpengaruh oleh budaya global. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus melestarikan budaya lokal dan memastikan bahwa adat istiadat serta tradisi tetap menjadi bagian dari kehidupan sosial sehari-hari. Nah, kesimpulannya, Karawang menawarkan dukungan kuat bagi keberhasilan usaha baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi, Karawang memiliki potensi besar berkat lokasinya yang strategis di kawasan industri dekat Jakarta, membuka akses pasar luas dan peluang di sektor manufaktur, perdagangan, dan juga jasa. Nah, perkembangan industri juga meningkatkan lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat. Secara sosial, Karawang dikenal dengan keharmonisan, toleransi antar umat beragama, dan keberagaman budaya yang mendukung usaha berbasis sosial, budaya, dan keagamaan. Meskipun ada kesenjangan ekonomi antara kawasan industri dan pedesaan, usaha inklusif dan pemberdayaan masyarakat dapat mengatasi tantangan ini, menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Lalu selanjutnya ada kajian aspek AMDAL. Identifikasi dampak lingkungan ialah analisis mengenai dampak lingkungan adalah suatu kajian yang dilakukan untuk menilai dampak penting dari suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan sebagai persyaratan dalam pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan kegiatan di Indonesia. Secara keseluruhan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah alat penting dalam memastikan bahwa setiap rencana pembangunan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat menghindari kerusakan yang lebih besar di masa depannya. Dalam menjalankan usaha, Lumiere de Rose Hair Care dan Beauty, sebuah salon perawatan rambut tentu memiliki dampak terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan identifikasi secara mendalam terhadap berbagai dampak yang mungkin timbul selama operasional salon. Dampak lingkungan yang perlu dianalisis meliputi dampak fisik, sosial, dan ekosistem yang dapat muncul sebagai akibat dari kegiatan salon ini. Yang pertama adalah dampak fisik. Dalam operasional salon, penggunaan produk kimia seperti pewarna rambut, bahan pemutih, serta hairspray dapat menghasilkan emisi yang mencemari udara. Produk-produk ini mengandung bahan-bahan kimia yang volatil yang dapat dengan mudah terlepas di udara saat digunakan. Dan jika tidak dikelola dengan baik, dapat mempengaruhi kualitas udara di sekitar salon. Polutan udara yang dihasilkan juga dapat berdampak pada kesehatan manusia seperti iritasi saluran pernapasan dan gangguan kesehatan lainnya. Pencemaran air juga merupakan isu penting yang harus dihadapi oleh salon ini. Selama proses perawatan rambut dan kulit, air digunakan dalam jumlah besar. Air yang digunakan untuk mencuci rambut, membersihkan kulit, serta membilas produk kecantikan yang terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang tersisa. Jika air bekas perawatan ini langsung dibuang tanpa pengolahan yang memadai, maka akan mencemari saluran air dan lingkungan sekitar. Penggunaan produk seperti shampoo, conditioner, dan bahan pemutih dapat menyebabkan kontaminasi air dengan bahan-bahan kimia berbahaya. Selain pencemaran udara dan air, pengelolaan limbah juga dapat perlu diperhatikan dengan sesama. Selama proses perawatan, salon menghasilkan limbah seperti potongan rambut, kemasan produk kecantikan, tisu, dan material lainnya. Limbah ini, jika tidak dikelola dengan benar, dapat menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Selain itu, banyak produk kecantikan yang dikemas dalam bahan plastik yang sulit terurai dan dapat bertahan di lingkungan dalam jangka waktu yang sangat lama. Lalu yang kedua adalah dampak sosial. Dampak sosial yang muncul dari operasional salon ini juga perlu dianalisis. Salah satunya adalah pencemaran suara. Aktivitas di dalam salon yang melibatkan berbagai perangkat seperti pengering rambut, alat pemotong rambut, serta alat styling lainnya dapat menimbulkan polusi suara yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar. Meskipun polusi suara yang dihasilkan mungkin tidak tersebar polusi udara atau air, namun bisa mempengaruhi kenyamanan tetangga atau penghuni bangunan lain di sekitarnya, terutama jika salon beroperasi di area yang padat penduduk atau dekat dengan perumahan.
Selain itu, kepadatan pengunjung di salon juga dapat menjadi sumber dampak sosial. Jika salon berlokasi di area yang memiliki jumlah pengunjung yang tinggi, terutama di pusat kota, hal ini dapat menyebabkan kemacetan atau gangguan lalu lintas di sekitar salon. Banyaknya kendaraan pelanggan yang datang ke salon bisa memperburuk kondisi lalu lintas, terutama pada jam sibuk, yang pada akhirnya bisa mengganggu kenyamanan rakyat sekitar. Lalu yang ketiga adalah dampak ekosistem. Dari sisi ekosistem, penggunaan energi yang tinggi adalah salah satu dampak yang perlu diperhatikan. Salon seperti Lumiere de Rose Hair Care and Beauty memerlukan berbagai peralatan listrik, mulai dari mesin pemotong rambut, pengering rambut, hingga alat stylist yang lainnya. Penggunaan peralatan-peralatan ini memerlukan pasokan energi listrik yang cukup besar. Dengan meningkatnya penggunaan listrik, salon ini berpotensi menambah konsumsi energi di daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi ekosistem lokal, terutama jika energi yang digunakan berasal dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Selain itu, salon juga bergantung pada pasokan air yang cukup besar untuk kegiatan operasionalnya. Penggunaan air yang berlebihan dapat memberikan dampak pada pengelolaan sumber daya alam, terutama di daerah yang memiliki masalah terkait ketersediaan air. Lalu selanjutnya adalah upaya pengelolaan dampak lingkungan. Yang pertama adalah pengelolaan limbah. Dalam hal pengelolaan limbah padat, salon harus memastikan bahwa semua limbah termasuk potongan rambut dan kemasan produk dikelola dengan cara yang ramah lingkungan. Limbah rambut yang dihasilkan bisa didaur ulang atau digunakan untuk keperluan lainnya, misalnya seperti bahan baku untuk pembuatan pupuk organik. Sedangkan kemasan produk yang dibuat dari bahan plastik atau material yang harus dipisahkan dan dibuang melalui jalur daur ulang. Sebagai alternatif, salon juga bisa bekerja sama dengan perusahaan pengelola sampah untuk memastikan bahwa limbah padat yang dihasilkan dapat diproses dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Sementara itu, untuk limbah cair yang dihasilkan selama kegiatan salon perlu ada sistem penyaringan dan pengelolaan yang baik. Pengolahan air limbah ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran yang disebabkan oleh sisa bahan kimia yang digunakan dalam produk kecantikan. Lalu yang kedua adalah pengurangan penggunaan bahan kimia. Salon dapat beralih ke penggunaan produk perawatan rambut dan kecantikan yang lebih ramah lingkungan dengan bahan dasar alami. Produk kecantikan ini tidak hanya lebih aman bagi pelanggan, tetapi juga dapat mengurangi resiko pencemaran udara dan air yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya. Selain itu, untuk mengurangi pengendapan bahan kimia di udara, pentingnya bagi salon juga untuk memastikan ventilasi yang baik di dalam ruangan. Hal ini akan membantu meminimalkan akumulasi emisi kimia yang dapat membahayakan kesehatan penghuni sekitar. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan energi dan air. Pengelolaan energi yang efisien harus menjadi prioritas di salon ini. Penggunaan alat-alat hemat energi akan membantu mengurangi konsumsi listrik, yang pada gilirannya akan mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Selain itu, salon dapat mempertimbangkan penggunaan sumber energi terbaru seperti panel surya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dengan demikian, salon tidak hanya dapat mengurangi biaya profesional, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan jejak karbon. Untuk mengelola penggunaan air, salon dapat menerapkan kebijakan hemat air dalam setiap kegiatan. Misalnya, dengan memasang perangkat hemat air pada shower atau wastafel yang digunakan untuk perawatan rambut. Selain itu, salon juga harus memastikan bahwa air bekas pewarna rambut dan kulit diproses dengan benar sebelum dibuang ke saluran pembuangan. Dengan sistem pengelolaan air yang tepat, salon dapat mengurangi dampak negatif terhadap kualitas air di lingkungan sekitar. Kesimpulannya, Lumiere de Hair Care and Beauty menyadari bahwa operasional salon ini dapat menimbulkan dampak lingkungan. Dalam analisis dampak lingkungan, identifikasi dampak fisik seperti pencemaran udara dan air akibat penggunaan produk kimia, serta limbah padat seperti potongan rambut dan kemasan produk. Dampak sosial seperti polusi udara dan kemacetan, serta dampak terhadap ekosistem termasuk konsumsi energi dan air yang tinggi juga menjadi perhatian.
Untuk mengelola dampak ini, Salon berkomitmen untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, mendaur ulang limbah, serta menerapkan pengelolaan energi dan air yang efisien. Dengan langkah-langkah tersebut, Salon berupaya menjalankan usaha yang ramah lingkungan dan bertanggung jawab guna menjaga kelestarian lingkungan di sekitar dan mendukung keberlanjutan usaha. Jadi kesimpulannya, Salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty merupakan usaha yang bergerak di bidang kecantikan dan perawatan rambut dengan legalitas lengkap dan modal yang cukup. Perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang jelas dengan berbagai posisi yang memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mendukung operasional dan kinerja perusahaan. Salon ini menargetkan ke segmen pasar dari kalangan wanita mulai dari pelajar, mahasiswa hingga pekerja dan menggunakan bauran pemasaran 7P untuk mencapai tujuan bisnisnya. Karawang dipilih sebagai lokasi usaha karena memiliki potensi ekonomi yang besar berkat letaknya yang strategis di kawasan industri serta perkembangan infrastruktur yang pesat. Selain itu, aspek sosial yang mendukung keberagaman dan keharmonisan juga menjadi faktor yang menguntungkan bagi usaha ini. Pemilihan lokasi di Kosambi didasarkan pada analisis biaya dan nilai lokasi yang mendukung, serta investasi dalam peralatan dan teknologi yang dapat mendukung. Kelancaran operasional berdasarkan perhitungan finansial pun, usaha ini dinilai layak untuk dilaksanakan dan memiliki prospek yang baik untuk berkembang. Dalam ini, dampak lingkungan Lumiere de Rose Hair Care and Beauty telah merencanakan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif seperti pengelolaan penggunaan bahan kimia dan energi secara efisien, serta mendaur ulang limbah. Komitmen ini menunjukkan bahwa usaha ini tidak hanya peduli pada keuntungan, tetapi juga pada kelestarian lingkungan. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Salon Lumiere de Rose Hair Care and Beauty memiliki 1. Aspek hukum tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan sudah lengkap. 2. Aspek pasar dan pemasaran sangat baik dan masa depan bisnis diperkirakan akan terus diminati konsumen. 3. Aspek keuangan baik dan menguntungkan dalam waktu panjang. 4. Aspek teknis sudah lengkap untuk beroperasinya bisnis. 5. Aspek manajemen mendukung sudah lengkap untuk beroperasinya bisnis. 6. Aspek ekonomi dan sosial baik untuk diperkembangkan bisnis. 7. Aspek analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dapat dikelola dengan baik untuk berkembangnya bisnis. Nah, demikian presentasi kelompok kami. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyampaian materinya. Kami cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.